This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how, yeah. You are fighting for us, God. Jauh sebelum kami berperang, Kau sudah memenangkannya. Kau telah memenangkannya. Indonesia milik-Mu Tuhan. Indonesia kebanggaan-Mu Tuhan. Indonesia di hati-Mu Tuhan. Indonesia di pikiran-Mu Tuhan. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. There's always a reason to take joy. Selalu ada alasan untuk bersuka cita, saudara. Dan kita cuma cukup kita cukup punya satu alasan untuk bersuka cita. Itu Dia telah mati dan bangkit untuk kita, amin. Berdoa bukanlah bermantra. Do you have the same vibration with Jesus? Bukan masalah isi doanya, bukan masalah apa yang didoain, bukan masalah tempat doanya, tetapi siapa yang berdoa? Do you know who you are? Saudara tahu apa yang Yesus lakukan untuk merubah posisimu? Kita fit nggak dengan posisi yang seharusnya ketika kita berdoa? Are we praying as a sinners? Do you pray as a sinners? Asking for God to forgive and take away all of your sins. Tuhan tolong aku orang berdosa. Kontennya bagus, kontennya benar. But the context is basi, saudara. You're no longer a sinners, you are the saints of God. Saudara bukan lagi orang berdosa. Stop praying as a sinners, but start praying as a saints. Mulai berdoa sebagai orang-orang yang kudus. Banyak anak muda usaha tuh, Kak gimana sih hidup kudus? Gimana mengejar kekudusan? You can never reach holiness. God that is blameless. Dia menjadi dosa supaya saudara yang berdosa dikuduskan. It's not us, bukan kita yang mengejar kekudusan. Kekudusan yang mengejar kita, saudara. Dan berbeda orang yang berdoa. Dia tahu dia dikudusin, dia tahu diri, saudara. I don't want to pray for myself. Because myself, all of my problem is finished at the cross. Minta apa saja dalam namaku. In God's character, dalam karakternya Yesus, dalam alignment yang sama dengan Yesus. Yesus tawarin kita, kamu bukan lagi hamba, stop praying as a servant, but pray as a friend. Yesus mau ngajak kita kolaborasi, come on. Kita jalan bareng ya. Dia bilang, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Bertele-tele sama dengan tidak mengenal Allah. Menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu berseperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Saudara tahu apa yang kita mau doain, Bapak kita tahu. So bagaimana kita harus berdoa? Tuhan ajarin. Jangan berdoa buat proyek, berdoa buat pasangan hidup, buat no. Berdoa buat kerajaannya supaya hadir. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami. Itu posisi yang pertama saudara harus lakukan. Come back as a son. Kembali sebagai anak. Saudara gak bisa berdoa sebagai budak. Berdoa sebagai anak, saudara. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Baru berikanlah kami makanan kami, itu pun secukupnya. Kerja
buat dirimu secukupnya, kerja buat Tuhan mati-matian. Cari makan secukupnya, cari duit secukupnya, tapi cari kerajaan Allah sedahsyat-dahsyatnya. Angkatlah kepalamu, bilang kiri kananmu, angkatlah kepalamu. Hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Yakub bilang, wah ini rumah Tuhan, gerbang surga. Rumah Tuhan sama dengan gerbang surga. Tuhan mengatakan kamu adalah rumah Tuhan, artinya kamu adalah gerbang surga. Apa itu gerbang surga? Surga harus masuk ke dunia melalui gerbangnya. Itu kenapa saudara tidak kejar mujizat, saudara mengeluarkan mujizat. Saudara tidak cari jawaban, saudara memberikan jawaban. You are the solution, you are the miracle. Berbeda ketika saudara berdoa sebagai mujizat. Saudara tidak terkontaminasi dengan keadaan di luar, tetapi keadaan di luar yang saudara kontaminasikan dengan apa yang dalam saudara. Because you are the gate of heaven. Itu kenapa doa kita gak berdoa takut Tuhan. Please, kayak menggerakkan Tuhan. Tuhan udah bergerak dan Tuhan selalu bekerja. Masalahnya kita yang gak align sama dia. Saya setuju, I agree. Push, pray until something happen. I agree. Kita harus punya satu determinasi, pray until something happen. But the question is, what if something that you pray, you are pushing already happened? We pray because something has already happened at the cross. Kita berdoa karena sesuatu sudah terjadi di kayu salib. Sesuatu sudah terjadi di guanya Yesus, di tumbnya Yesus. Sesuatu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia membuka surganya dan menempatkan surga itu tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Rise and shine, bangkitlah dan bersinarlah. Saudara, terang hanya perlu menjadi diri sendiri dan baru dia bisa bersinar. Ada satu perintah yang Yesus gak pernah perintahin, jadilah terang, gak pernah ada perintah itu di Alkitab saudara. Yang ada kamulah terang, Yesus bilang kamulah terang. Ya. Kalau saudara ingat perintahnya adalah untuk keluar dari persembunyian. Bangkitlah bersinarlah sebab terangmu datang, M-nya huruf kecil. Bukan cuma terangnya Tuhan tapi terang anak-anak Tuhan. Kamu terang dunia, ingetin kata-kata itu. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kata-kata ini muncul lagi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Saudara, Roh Kudus hanya mengingatkan satu hal ketika Yesus dibaptis keluar dari air, tiba-tiba langit terbuka dan turun burung, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan saya percaya pasti kalau langit terbuka pasti ada sinar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, kita harus berani belajar percaya bahwa kata-kata ini berasal dari Bapa, bukan cuma buat Yesus tapi juga buat kita. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu, bicara apa? Perkenanan Tuhan, bahwa Tuhan berkenan atas hidup kita. Bahkan bagi siapapun yang masih hidup dalam dosa hari ini, dengerin ini kenyataannya. Itu gak merubah kebanggaan Tuhan punya anak seperti kita. Dan justru kenyataan ini yang mengubah kita. Orang yang sadar bahwa dia berharga, berhenti hidup murahan. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. There is hope. Karena gak semuanya ternyata berjalan dalam kekelaman, terang Tuhan terbit atasmu. Tuhan masih kasih tahu kamu masih anak saya dan saya masih berkenan kepadamu. Rise, bangkit. Ya, kita ada sebagai anak-anak Tuhan bukan untuk mencari-cari kesalahan dari orang-orang sebangsa kita. Karena cinta menutupi banyak sekali kesalahan, bukan mencari kesalahan. Dan saya rindu kita punya cinta yang sama persis seperti cintanya Papa kepada kita. Cinta yang ngelihat kelemahan, ngelihat kesombongan, ngelihat keserakahan, ngelihat kecurangan, tapi mampu untuk memeluk. Gak percuma bendera Indonesia warnanya merah dan putih, saudara.
Karena ini alkitabiah, sangat alkitabiah. Dosamu yang merah semerah kirmisi akan dibuat putih seputih salju. Dari kecil saya belajar bahwa merah artinya berani. Dan putih artinya suci. Satu-satunya perintah dari kata-kata Yesus adalah bukan jadilah terang tapi kamulah terang. Perintahnya adalah keluar dari persembunyianmu. Kamu gak mungkin tersembunyi tapi bisa bersembunyi dan keluar dari persembunyianmu. Karena bangsamu butuh engkau untuk menjadi dirimu sendiri dalam Tuhan bersinar. Bersinar adalah yang terang lakukan ketika dia menyadari siapa dirinya. Merah artinya berani dan putih berarti suci. Artinya saudara dibutuhkan keberanian untuk hidup suci. Inilah kehendak Tuhan, bukan kebahagiaan kita tapi pengudusan. He is more into our holiness than our happiness. Dan dibutuhkan keberanian untuk mengorbankan happiness. Dan hari ini kalau ada pesan dari Tuhan, Tuhan cuma bilang gini, kamu harus lebih dengerin saya. Lebih dengerin saya. Karena only by beholding the light, karena hanya dengan terus memandang kepada terang, kita bisa bersinar. Hanya dengan demikian, cara demikian. Dan dibutuhkan keberanian untuk mengorbankan lebih banyak waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Walaupun banyak tugas yang lain. Dibutuhkan lebih banyak keberanian untuk hidup kudus walaupun sekeliling mulai ngeledekin bahwa so suci loh. Saudara mesti ngerti kenapa? Karena kesucian kita berasal dari keberanian Yesus. Keberaniannya di kayu salib. Untuk hidup sempurna, gantiin hidup kita yang berantakan keberaniannya. Untuk tetap memandang kita berharga. Tetap memandang kita sebagai anaknya. Keberanian itu yang menyucikan kita. Dan biar keberanian yang sama, yang mengingatkan kita merah dan putih, berani, keberanian untuk hidup kudus. Karena sekali lagi, bangsa kita membutuhkan kita. Beholding the light, terus pandang terang itu. Terus pandang wajahnya. Dan hanya dengan demikian kita bisa bersinar dan kini sekali lagi, sinar akan selalu, terang akan selalu menarik perhatian. Fokus kepada Tuhan, ikut Yesus terus. Dan kita akan kaget ketika kita sesekali lihat ke belakang, banyak orang yang ikutin kita. Ini janji Tuhan. Ya, lebih banyak dengerin Tuhan. Lebih percaya Dia. Ya. Sekali lagi ingat, merah putih ingat itu. Dibutuhkan keberanian untuk hidup kudus. Dan kekudusan kita dibutuhkan sama bangsa kita. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami menerima ya Tuhan janji-janji-Mu bagi bangsa ini, janji-janji-Mu bagi generasi ini. Sempurna, sempurna, sempurna. Sempurna rancangan-Mu, sempurna
Bukan kebetulan kita lahir di tanah ini. Kita punya tujuan, kita punya panggilan. Ada rancangan agung atas bangsa ini, dan diam bukanlah pilihan. Mari bangkit, bergandengan tangan sebagai satu tubuh Kristus. Mari berjumpa dengan Dia, mengenal pribadinya, dan miliki hatinya untuk negeri ini. Mari masuk dalam rancangannya, bersama nyatakan kasih-Nya atas Indonesia. Kita Indonesia, kita bangkit. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Shalom saudara-saudara yang dikasihi. Hari ini kami dari J-Hope Jakarta House of Prayer Team sangat bergembira dan bersukacita dengan hari ulang tahun Indonesia yang kami cintai. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau jadikan, dan hari ini kami memperingati kemerdekaan negara Indonesia yang kami dikasihi. Kami bersukaria karena bangsa kami, bangsa yang sudah dimerdekakan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Ada anugerah Tuhan ada pada bangsa kami dan selalu ada di dalam rancangan Tuhan yang baik dan penuh pengharapan. Kami tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan tanahnya dengan derus hujan, Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tuhan, kepada umat-Mu, Engkau memberikan makanan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, Engkau akan mengenyangkannya. Dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang dan tidak pernah timbul dalam hati kami, semua itu yang Engkau sediakan bagi bangsa Indonesia.
terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan. Dan kami serahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, ke dalam daulat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh acara hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu dari permulaan hingga akhir. Biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan dan tinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun Indonesia. Tuhan Yesus memberkati selalu. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Yes Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik, yang membawa kami, membaringkan kami di padang yang rumput hijau. Engkau membawa kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak sampai melimpah. Engkau menyediakan hidangan di depan para musuh kami. Kasih-Mu dan kebaikan-Mu mengikuti perjalanan hidup kami Tuhan. Dan kami akan tinggal di rumah-Mu sepanjang masa. Terima kasih Tuhan.
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu.
Kasih-Mu sungguh nyata di hidupku. Kau buatku terkagum akan kasih setiamu. Janji-Mu selalu nyata di hidupku. Berdiam dalam hadirat-Mu, itu yang ku mau. Berjalan dalam terang-Mu, itu yang ku rindu. Semakin dekat ku padamu, semakin kau ku kenal. Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau selalu besertaku. Kau buatku terkagum akan kasih setiamu. Kasih-Mu sungguh nyata di hidupku. Kau buatku terkagum akan kasih setiamu. Janji-Mu selalu nyata di hidupku. Semakin dekat ku padamu, semakin kau ku kenal. Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau selalu besertaku. Semakin dekat ku padamu, semakin kau ku kenal. Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau selalu besertaku. Kau buatku terkagum akan kasih setiamu. Kasih-Mu sungguh nyata di hidupku. Kau
terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, dan tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Begitu indahnya, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Oke saudara, hari ini tepat dengan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Sebagai hamba Allah, saya mau sampaikan satu prophetic message. Saya sound prophetic from east, dari timur. Saya mulai dengan 1 Samuel pasal 3. Ini tentang kondisi bangsa Israel pada saat itu. Yang sekarang secara profetik saya juga mau bilang bahwa kita ada juga dalam kondisi seperti ini. Ayat ke-1 dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Lalu keadaannya bilang pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Satu terjemahan yang lain mengatakan sementara itu dia bilang gitu. Ya. Jarang sekali ada pesan dan penglihatan yang dari Tuhan. Jadi kita sudah hidup tercampur dengan semua pesan-pesan yang lain yang bukan dari Tuhan. Nah, di masa itu Eli, itu Imam Eli pada masa itu, tidak ada pewahyuan yang tersebar. Jadi bangsa itu berdiri sendiri dalam kegelapan, tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mengalami Dia sehari-hari.
Saya harap dalam situasi dunia yang seperti sekarang, tidak semua hanya orang yang punya hubungan dengan Tuhan, yang terkonek dengan Tuhan, dia akan tahu tuntunan Tuhan. Nah, di masa itu Israel sebagai bangsa sangat terpuruk secara rohani. Lalu tampillah seorang perempuan yang bernama Hana. Dia mandul, dia tidak punya anak. Nah, jadi jeritan Hana hari ini saya mau ambil sebagai satu prophetic action, sebagai jeritan kita orang percaya. Kerinduan Hana bukan hanya untuk memiliki seorang anak, lebih dari sekedar beban keibuan. Nah, di sini kita lihat ada hati Allah ada di dalam dia, mendorong dia untuk bersyafaat bagi seorang anak. Nah, aktivitas yang kalian atau kita semua sedang buat saat ini, anggap ini sebagai satu tindakan profetik kerinduan kita untuk lahirnya satu movement yang baru yang Tuhan mau buat di bangsa kita. Jadi Hana tidak naikkan doa elegan seperti seorang pengkhotbah dengan budi bahasa yang baik. Tapi kata-kata Hana dalam doanya bahkan tidak bisa dimengerti oleh Imam Eli yang menuduh dia sebagai makhluk yang sedang mabok, dibilang begitu. Nah, doa Hana itu melahirkan satu pergerakan profetik. Begitu Hana berdoa, Samuel lahir. Nabi-nabi di zaman sekarang harus dilahirkan dengan cara yang profetik juga, yaitu doa dan penyembahan dari orang-orang yang sedang masuk dalam pergerakan Tuhan. Seringkali Tuhan memakai mereka-mereka yang mandul untuk melahirkan karunia-karunia terbesar. Bersiap untuk tangkap pergerakan ini. Dari tidak memiliki pewahyuan yang menyebar di negeri ini, sampai setiap pembajak akan memainkan alat-alat musik kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dari Samuel lahir dua raja di bangsa itu. Bayangin, seorang anak laki-laki muda yang tidak dikenal, yang bernama Daud, memainkan kecapi, menyembah Tuhan di ladang, di pedalaman selama bertahun-tahun. Belajar hanya untuk menumpuk hadirat Tuhan. Dan melahirkan musik, nyanyian-nyanyian profetik. Bahkan kita sekarang, ya, kita bisa melihat, ya, tidak ada seorang pun di sekeliling, di sekitar kita, ya, hadirat Tuhan akan mendekat kepada kita yang punya hubungan dengan Dia. Kita bisa menarik orang datang. Daud orang yang selamanya terhubung dengan Nabi Samuel. Ya, Mazmur-mazmur Daud membawa bobot profetik yang sama seperti nabi-nabi yang lain di dalam perjanjian lama. Bayangin, maksud saya kalau tidak ada orang di sekitar kamu yang mau datang kepada Tuhan, kalau kamu yang punya hubungan dengan Tuhan, jangan hiraukan mereka. Kamu sendiri cari Tuhan. Kamu sendiri tekun dengan Dia. Wow. Saya mau kasih pesan ini. Di tempat penyembahan, di tempat nyanyian-nyanyian profetik, disitulah hadirat Tuhan ditemukan. Disitulah ada perjumpaan dengan Allah yang hidup. Mengapa Tuhan mengirimkan serombongan musisi nabi masuk ke benteng-benteng musuh untuk apa? Melawan mereka selama bertahun-tahun sebelum Daud mengambilnya,
untuk tujuan yang sesungguhnya. Saya punya jawaban buat saudara. Tuhan ingin budaya sorga menyerbu bumi. Saya akan baca nubuatan-nubuatan ini. Dan tentu saya beriman, saya mau semua yang mendengar, kita yang akan menggenapi nubuatan-nubuatan ini. Yesaya adalah nabi yang bernubuat tentang pulau-pulau sekian ribu tahun lalu. Dan hari ini kita hidup di bangsa yang terdiri dari pulau-pulau. Sehingga saya mengambil ini sebagai satu langkah iman bahwa kita akan menggenapi nubuatan ini. Yesaya 30 ayat 29. Kamu akan menyanyikan satu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Kata songs in the night. Apa itu nyanyian di waktu malam? Nyanyian di waktu malam, kalau saya bisa jabarkan, itu adalah syafaat yang dinyanyikan. Bukan sembarangan doa. Tapi satu erangan di dalam roh saudara, dari hati saudara, yang naik dalam wujud nyanyian. Itulah songs in the night. Nyanyian di waktu malam. Bayangin. Lalu dibilang begini, kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan, diiringi seruling, hendak naik ke gunung Tuhan, gunung batu Israel. Yesaya 42 ayat 11 dan 12. Baiklah, tangkap ini nubuatan ini. Baiklah padang gurun menyaringkan suara, dan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan puji-pujian, memberitakan puji-pujian kepadanya di pulau-pulau. Kebetulankah ayat ini berbicara secara spesifik di gunung-gunung, di desa-desa, di pulau-pulau? Daud sudah melihat kuasa hadirat Tuhan yang hebat ini. Dan menaruhnya dalam hatinya. Dia tahu dia akan membangun pujian dan penyembahan profetik 24 jam pada saat dia menjadi raja. Tangkap saudara, pegang ini di perjanjian baru. Paulus menulis ini dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Waktu kamu memuji, waktu kamu menaikkan syukur, isi pujian dan syukur adalah semua perkataan Kristus. Itu profetik. Sehingga kamu dengan segala hikmat, dibilang mengajar, menegur seorang kan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hari ini, dimanapun, semua ya, waktu yang sama yang saya bahkan gak tahu. Tapi saya tahu akan ada orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus yang baru. Akan muncul nabi-nabi yang baru. Nabi saya bicara mantel, saya gak bicara orang pakai jubah nabi. Tapi saya bicara ada satu urapan kenabian yang turun di generasi ini. Ya, membawa satu penyembahan ya kepada Tuhan. Sebagai syafaat untuk bangsa ini. Tangkap ini. Kata Lucifer, dialah pemimpin penyembahan pertama di sorga. Tubuhnya itu instrumen alat musik. Mengerti ini sangat masuk akal untuk saudara bisa lihat bahwa kekuatan paling kuat di langit dan di bumi itu ada salah satu wilayah sengketa itu. Ya. Jadi musik akan menjadi alat kita untuk kita perangi. Musik memiliki kemampuan untuk mengubah dan mendefinisikan budaya. Bersiaplah untuk hal-hal yang baru yang Tuhan akan bawa dalam pergerakan ini.
Tuhan memberkati. Amin. Indonesia adalah biji matamu. Indonesia ada di dalam genggaman tanganmu. Indonesia adalah bangsa yang kau pilih. Biarlah setiap yang bernafas memujimu dan berkata, ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Just wanna say thank you, Lord. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau deklarasikan restorasi terjadi atas Indonesia, pemulihan terjadi di Indonesia, kebangkitan revival terjadi di Indonesia. Indonesia akan terus naik dan tidak akan turun. Indonesia akan bangkit dan menjadi terang. Indonesia akan menjadi berkat. Indonesia mengalami kemenangan, kemerdekaan seutuhnya. Sebab Engkau yang membawa Indonesia berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Segenap jiwaku memuji
besar, kau besar. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Restorasi terjadi di sini. You deserve all the glory. You deserve all the honor. Belongs to you, Lord. I've seen in my life a love that's never failing, a light that's never dimmed, shining through the dark. I have known this love, a perfect love with no flaws, one that always wins, defeating every battle. Silence fear with praise, shouting out his name in faith. We're gonna see it, we're gonna see it, we're claiming the victory. No giant you can take down, no darkness you can light up. We're gonna see it, we're gonna see it, we're claiming the victory. What a life you keep, surrounded by your goodness, with endless faithfulness. You're always on our side. What a life you keep, surrounded by your goodness, with endless faithfulness. You're always on our side. You're always on our side. We silence fear with praise, shouting out his name in faith. We're gonna see it, we're gonna see it, we're claiming the victory.
We silence fear with praise, shouting out His name in faith. We're gonna see it, we're gonna see it. We're claiming the victory. No giant you can take down, no darkness you can light up. We're gonna see it, we're gonna see it. We're claiming the victory. We silence fear with praise, shouting out His name in faith. We're gonna see it, we're gonna see it. We're claiming the victory. No giant you can take down, no darkness you can light up. We're gonna see it, we're gonna see it. We're claiming the victory. We're claiming the victory. We're claiming the victory. For you have finished it all. We're claiming a victory. For we know who we are and whose we are. We'll rise in faith. We'll rise in faith. We're claiming the victory. Yes Tuhan, kami tahu siapa kami di dalam Engkau Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang akan bangkit membawa kasih-Mu menjadi terang buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.